Selamat pagi Bu Fidan. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau memeriksakan anak saya Bu, dia sering marah tanpa alasan. Oh iya, sebelumnya saya ingin menulis identitas adiknya terlebih dahulu nih. Namanya siapa? Kaila Bu. Kaila, usianya berapa Ibu? 18 bulan. 18 bulan. Bu, nantinya di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan deteksi dini penyimpangan perilaku emosional. Apakah Ibu sudah mengetahui apa itu penyimpangan dari perilaku emosional? Belum Ibu. Dan ini saya akan memberikan beberapa kuesioner pertanyaan yang bisa Ibu jawab. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi deteksi ini adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya masalah perilaku emosional, autisme, dan gangguan pemusatan perhatian terhadap anak. Oke. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Belum kayaknya Bu. Belum ya. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Bisa Ibu jawab? Bisa. Kita langsung mulai saja gitu. Iya Bu. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah anak Anda seringkali terlihat marah tanpa sebab yang jelas seperti banyak menangis, mudah tersinggung, atau bereaksi berlebih terhadap hal-hal yang sudah biasa dihadapi? Ya Bu, dia suka tantrum. Pertanyaan yang kedua nih, apakah anak Anda terlihat tampak menghindari teman-temannya atau anggota keluarganya, seperti kok pengen merasa sendiri atau sering merasa sedih, pengennya menyendiri terus pada waktu, atau kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasanya sangat disukai? Tidak Bu, kebetulan dia suka bersosialisasi dengan teman-temannya. Sering bermain ya? Iya. Jadi kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga ya Bu. Apakah anak Anda terlihat seperti sering tidak peduli dengan nasihat-nasihat yang diberikan pada orang sekitar? Tidak Bu, dia Atau seringkali melakukan perbuatan-perbuatan seperti kok senang menyiksa binatang, atau contohnya kayak lihat kucing saking gemesnya dipukul gitu? Tidak Bu, kebetulan dia anaknya baik, Penyayang, ya. Penyayang terhadap binatang juga. Iya. Baik, yang keempat, apakah anak Anda memperlihatkan adanya perasaan takut atau kecemasan yang berlebih, seperti dia mudah merasa takut terhadap hal-hal di sekitarnya, hewan, atau takut terhadap hal-hal lainnya? Iya, dia suka takut kalau kegelapan Ibu. Baik, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya ya. Apakah anak Ibu mudah teralih perhatiannya atau konsentrasinya itu tidak fokus seperti itu? Tidak Ibu. Tidak nih. Iya. Apakah kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya ya? Iya Bu. Apakah anak Ibu sering seperti merasa kebingungan sehingga mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan temannya? Tidak. Iya. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan pola tidur anak Ibu? Apakah sering tidur terlalu malam atau tidur lebih awal? Untuk pola tidur itu sudah teratur Bu, seperti jam 9 sudah tidur, jam 6 sudah bangun. Berarti sudah ada aturan untuk jam tidurnya. Iya. Oke. Tadi pada pertanyaan selanjutnya Bu. Iya Bu. Apakah anak Ibu mengalami perubahan dalam pola makan, seperti biasanya sehari niku 3 kali kok tiba-tiba berubah jadi sehari sekali atau sehari 2 kali? Tidak Bu, kalau untuk dia masih sehat nggak sakit gitu, kalau makannya itu masih teratur. Tapi kalau dia sakit itu bisa satu hari itu cuma makan 1 kali, 2 kali gitu. Berarti kalau sakit aja nih ada perubahan seperti itu. Iya. Oh gitu.
Terlanjut pada pertanyaan selanjutnya gitu, apakah anak Anda sering mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau mengalami kelumpuhan pada fisik yang lainnya? Tidak, Ibu. Tidak, sehat-sehat ya, Dek. Iya, makasih, Bu. Apakah anak Ibu sering merasa putus asa seperti ketika menginginkan sesuatu tidak diberikan, dia langsung pengennya menyendiri atau menangis atau sedih gitu? Tidak, Bu. Tidak. Iya. Kita lanjut Bu, apakah terdapat kemunduran perilaku pada anak Anda seperti yang dulunya sering ngompol, sekarang udah gak ngompol, terus kok akhir-akhir ini balik lagi kayak dulu sering ngompol lagi gitu? Tidak. Tidak Iya. Nah, kita lanjut pada pertanyaan yang terakhir Iya, Bu. apakah anak Ibu sering melakukan perbuatan yang berulang-ulang tanpa alasan yang jelas seperti mau ngambil air minum dilakukan terus gitu? Tidak. Iya. Baik, untuk kuesioner kita sampai di sini aja Bu. Pada hasil kuesioner tadi mendapatkan ada satu masalah mental emosional gitu, yaitu tadi adik sering terlihat marah tanpa alasan yang jelas. Iya. Nah, ini saya akan memberikan konseling untuk pola asuh terhadap perkembangan anak. Jadi yang pertama, Ibu bisa memberikan perhatian yang lebih lagi terhadap adik gitu. Iya. Yang kedua, bisa dengan mengajarkan adik keterampilan sosial seperti ditemani bermain dengan temannya, seperti itu. Iya, Bu. Atau membuat kerajinan seperti itu. Jadi adiknya ditemani terus gitu. Ibunya bekerja tidak? Bekerja, Bu. Nah, jadi harus lebih meluangkan waktu untuk anaknya Selanjutnya yaitu memberikan adik kesempatan untuk bermain dan bereksplorasi lebih lagi, atau jangan batasi adik. Kita boleh membatasi anak tapi jangan terlalu membatasi secara berlebihan, seperti itu nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Jadi anak bisa saja merasa tertekan seperti itu. Selanjutnya bisa membangun rutinitas harian yang sehat atau seperti mengajak olahraga bersama. Baik Ibu, itu saja tadi pemeriksaan deteksi dini terhadap emosional mental anak. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin itu saja dulu, Bu. Nanti kalau ada pertanyaan saya bisa menghubungi Ibu. Oke, bisa sekali Ibu. Oke. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, untuk konseling mengenai deteksi dini dan pemeriksaan deteksi dini mental emosional terhadap anak sudah selesai Iya, Bu. Adiknya lebih diperhatikan lagi Sehat-sehat ya Dek. Iya, terima kasih, Bu.